Kita sampai di surat Yunus ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di tempat itu, di padang mahsyar itu ya, kullu nafsin, setiap jiwa itu akan tablu, akan merasakan ma aslafat, pembalasan dari apa yang telah dikerjakan. Sekarang ini kan manusia itu apa ya, umbar-umbaran, umpa-umpaan, semaunya sendiri, nggak mau diatur Allah, nggak mau diarahkan. Itu kan karena dia merasa bahwa bebas, nggak akan ada tanggung jawab, nggak akan ada pengadilan gitu loh. Ya siapapun, dia merasa bahwa hidup ini ya begini, nggak akan ada. Makanya yang mulai dari rakyat kecil sampai pejabat besar, ya tidak ada takut-takutnya kepada aturan Allah, tidak ada. Iya, jadi ya menganggap agama itu yang sekedar apa, berhenti di forum-forum pengajian, setelah itu ya nggak ada urusannya dengan kehidupan sehari-hari. Pokoknya ngadain pengajian, ngadain acara-acara ya besar-besar, panggung-panggung begitu. Setelah itu pulang ya apa yang tadi didapat di pengajian ya biarin di tempat pengajian situ, nggak usah dibawa pulang, apalagi dijadikan pedoman, enggak lah, kan gitu. Nah itu yang terjadi, sehingga tiap hari di desa kita, di kota kita, di kabupaten kita ada pengajian-pengajian besar, selawatan-selawatan akbar. Tapi ya perilaku manusia ya tetap aja kayak gitu. Karena apa? Karena enggak merasa. Yang kemarin itu loh. Wadhonna annahum, mereka itu merasa bahwa mereka berkuasa atas bumi ini. Kan gitu kemarin itu. Dalam ayat yang sebelumnya. Jadi mereka wadhonna ahluha annahum qadiruna 'alaiha. Dan penduduk bumi itu mengira bahwa mereka berkuasa atas bumi ini. Mereka juga merasa berkuasa atas tubuh ini, mulut ini, telinga ini. Sehingga telinga ini mau dipakai dengerin apa aja ya mau-mau gue dong. Mulut ini mau dipakai ngomong apa aja terserah gue dong. Nah ada dia merasa bahwa nanti akan ada tuntutan innas sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula, bahwa setiap pendengaran, penglihatan, bahkan kutikan hati itu nanti akan ditanya semua sama Allah. Tidak ada itu. Jadi manusia mengira dibiarkan begitu saja, merasa bahwa tidak akan ada pertanggungjawaban. Nah ini makanya padahal mereka waruddu ilallahi maulahumul haqqi, padahal mereka akan dikembalikan kepada Allah, pelindung sejati mereka yang dulu di dunia tidak dianggap, yang dulu di dunia diabaikan. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan apapun sultaniya agni anni, gitu kan, maliyah,
Jadi tidak lagi bermanfaat hartaku katanya, tidak lagi berkuasa jabatanku. Itu ada dalam Al-Quran. Halaka anni sultaniya. Dulu aku usahakan kursi-kursi jabatan itu, tak kira itu yang akan bisa membuatku berkuasa, berjaya. Tapi ternyata sekarang halaka anni. Hancur lebur dariku katanya. Gitu. Karena mereka mengira begitu. Maka kul katakanlah Muhammad, mayyarzuqukum minas sama'i wal ardi. Sekarang kamu misalnya mendewa-dewakan hartamu. Karena hartamu kamu merasa bahwa lebih tinggi derajatmu dari yang lain. Siapa yang ngasih kamu rezeki itu loh, siapa? Nah, kalau Allah nyetop hujan dari langit loh, kamu mau makan apa? Kok pakai aneh-aneh kamu itu? Kan gitu. Kalau kamu misalnya Tuhan ini menyetop bumi mengeluarkan makanan dan rezeki, kamu bisa apa? Loh iya tak? Misalnya ya, ada satu gunung saja, taruhlah gunung Krakatau, diletuskan lagi sama Allah. Boom. Lalu material debu-debunya itu sampai ke langit, kemudian menyebar melalui atmosfer menutupi bumi, sehingga menghalangi sinar matahari. Beku itu Eropa, hancur semua pertanian di Cina maupun di hancur semua. Mau makan dari mana? Meskipun kamu punya roket Tesla, meskipun kamu punya kekayaan sebesar Rockefeller, meskipun kamu pemilik BlackRock dan Vanguard yang menguasai seluruh perbankan di dunia, lah kalau kemudian makanan nggak ada, mau apa sampean? Pertanian beku, mudah buat Allah itu. Gitulah, Le. Jadi jangan sok-sokan ini para ahli-ahli ekonomi menyerunya kepada kekayaan, kepada penumpukan materi-materi harta. Le, buat Allah itu mudah sekali. Kok kamu merasa seolah-olah berkuasa atas mulutmu, kakimu, tanganmu, telingamu, matamu. Siapa kamu itu? Kok kamu seolah-olah dengan kedudukanmu sok-sokan, ini kebijakan saya, bugayamu gila. Seolah-olah dengan ilmumu, ini menurut riset saya terjadi itu. Di tahun 18 sekian itu, Gunung Krakatau itu meletus, boom. Itu ke langit itu menyebarkan debu-debu dan material dari perut bumi itu sampai sekian kilometer di atas, lalu menyebar ke langit, menutupi bumi selama beberapa bulan itu. Dan itu bikin selain cuaca dingin yang luar biasa, karena sinar matahari tidak bisa tembus, itu juga menghancurkan seluruh perekonomian. Ya karena berhenti, roda ekonomi berhenti. Wong cuaca dingin yang tak berkesudahan dan menghancurkan seluruh sumber-sumber makanan. Manusia ini loh, meskipun punya emas 1 ton, kalau nggak ada makanan yang bisa dikonsumsi karena pertanian mandek, mau apa? Itu yang dimaksud Allah dengan amman yarzuqukum minas sama'i wal ardi. Lah kalau kayak gitu kan awan juga kemudian beku, nggak turun hujan, mau apa? Ya, apalagi jelas-jelas manusia ini sekarang ini dulur, orang paling kaya di Indonesia ini itu ternyata ya pengusaha tambang, baik tambang nikel, tambang batu bara, tambang gas dan minyak,
Lah itu diambil dari mana? Dari mana? Dari perut bumi. Apalagi di Indonesia ini. Kalau batu bara di Rusia, di Cina, di Amerika Latin sana harus ngeduk sampai ratusan meter dalam tanah loh. Resikonya ya runtuh, resikonya ya meledak. Nah di Indonesia ini tinggal ngambil di atas permukaan tanah. Emas hitam yang bernama batu bara. Dan sekarang orang-orang kaya, di paling kaya di Indonesia, ya hasil dari itu kok. Perhatikan, rizki dari Allah ini. Apa kamu soal kaya bisnis-bisnis apa? Tinggal ngeruk aja kok. Itu kan? Jadi itu yang diingatkan Allah kepada kita. Gua ya kayak punya perusahaan. Perusahaan apa? Mengambil dari bumi aja kok. Ya kan? Amman yamlikus sam'a wal absara. Dan apakah siapa yang berkuasa atas pendengaran dan penglihatan? Sampean kalau ujuk-ujuk dikasih kopok gitu kan ya gampang sama Allah ya kan? Gampang. Le, sekaya apapun, setinggi apapun jabatannya, kalau dikasih buta mau apa? Apa enaknya itu? Bangun kemudian tidak bisa melek, ujuk-ujuk buta, naudzubillah min dzalik. Gimana rasanya? Sampean punya uang 2 miliar di kantong, terus ditanyain, kamu pilih uang 2 miliar, tapi penglihatanmu hilang atau penglihatan bisa lihat, nggak punya uang 2 miliar, 2 miliarnya disedekahkan. Kira-kira kamu pilih mana? Eh, pilih mana? Nggak ada yang berani jawab. Karena masih sayang 2 miliar ya. Le- Lebih mahalan absor ini tuh loh, penglihatan ini. Itu yang ingin Allah ingatkan kembali supaya manusia itu menyadari betapa banyak karunia Allah. Betapa dia mendewa-dewakan. F itu fun, fashion, fame, fortune, and food. Padahal itu semua dari Allah. Wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi. Dan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Sampean dulu di mana? 100 tahun yang lalu yang namanya Om Daryono di mana? Tidak ada. Lalu 100 tahun yang akan datang yang namanya Umar Haban itu di mana? Tidak ada yang ingat. Tidak ada yang ingat. Mungkin nisannya aja udah tenggelam. Apalagi di daerah Muaro Jambu. Anjir terus kayak gitu. Tidak ada yang ingat sekarang lah anjasan keren kayak Syekh Habib Al-Marhaban. Sekarang lah keren gitu. 100 tahun lagi tidak ada. Syekh Pujianto juga tidak ada 100 tahun yang lalu. Siapa yang kenal Syekh Pujianto? Apalagi daerah Ndolopo. Tidak ada yang kenal. Jadi kita ini nothing, from nothing to be nothing. Kita ini from nothing tuh loh. 100 tahun yang lalu kita tidak ada. Kita itu masih ada di daun-daun yang belum dimakan oleh bapak ibu kita itu loh. Begitu dimakan oleh bapak ibu kita, lalu menjadi nutrisi oleh canggihnya ilmu Allah, lalu menjadi saripati, kan gitu kan? Menjadi saripati, kemudian menjadi sperma yang tersimpan di dalam tulang rusuk laki-laki, lalu dipancarkan ke rahim ibu, lalu bertemu dengan ovarium, di sana terjadi zigot, kemudian atas kuasa Allah, canggihnya engineeringnya Allah, terjadilah kemudian pembuahan, lalu berproses selama 9 bulan, lahir kita. Lalu punya asam awal absor. Kita itu dari yang mati, kemudian cower, ngek, diadani gitu. Apa?
hidup manusia itu sombongnya ya Allah. Oleh merasa bahwa ini tubuhku sendiri. Kamu lo nemu di mana, beli di mana, buat kapan? Kemarin pertanyaan saya itu loh. Manusia merasa bahwa ini tubuhnya itu loh. Kamu merasa pernah buat, nggak pernah merasa, nggak pernah bikin, nggak pernah beli, nggak pernah diberi, juga nggak pernah nemu. Kok merasa ini milikku itu loh. Senyum-senyum, guyang-guyu. Ini milik siapa bibirmu itu, gayamu itu loh. Saya lali-lali ini biar kita ingat. Ini loh teman. Wa yukhrijul mayyita minal hayyi. Allah nanti setelah kita dimatikan jadi tulang belulang juga. Lalu oleh canggihnya ilmu Allah, canggihnya kuasa Allah, dihidupkan lagi nanti. Dari sisa-sisa tulang belulang yang konon menurut ilmu pengetahuan, itu ada tersimpan pilihan gen terbaik itu. Yang masih tidak akan pernah hancur oleh apapun. Dan itu nanti dibangkitkan lagi dari situ oleh Allah. Kita kemudian dikumpulkan. Wa may yudabbirul amra. Dan siapa yang mengatur segala urusan? Coba toh lihat dulu. Kemarin saya sampaikan sama sampean ya. Gugusan planet-planet ini yang mengelilingi matahari, ya, mulai dari Merkurius, ya, sampai ke bumi, kemudian Mars, ini garis edarnya itu tidak akan pernah bergeser sesenti pun. Karena kalau dia bergeser beberapa meter lebih dekat ke bumi, ke matahari saja, bumi ini bisa lebih panas. Bisa kebakar ini semua. Tapi juga demikian bergeser menjauh beberapa kilometer saja dari matahari, dia akan beku. Lah siapa yang menjaga bumi masih tetap dalam garis edarnya ini siapa? Kalau bumi ini berputarnya itu kurang dari 24 jam, melambat dikit saja, itu tsunami nggak karuan itu. Itu gunung-gunung bisa meletus itu. Jadi gaya sentrifugal dari bumi karena ketika mengelilingi matahari baik berotasi maupun berevolusi itu sudah diatur Allah 24 jam sehari gitu. Lalu dijaga pasang surutnya laut itu oleh berputarnya bulan mengelilingi matahari selama 1 bulan. Lalu dijaga juga dengan berputarnya bumi ini mengelilingi matahari dengan kecepatan yang luar biasa. Kita tidak kerasa itu loh. Padahal bumi ini bergerak sangat cepat sekali. Dan kita nggak kerasa. Siapa yang mengatur semua urusan itu? Allah, dulur. Kita ini kan naik kayak bola gitu ya. Naik kayak bola gitu. Kayak kecepatan bumi mengelilingi matahari itu, dulur. Jadi bumi ini bergerak mengelilingi matahari. Itu kecepatannya 107.000 kilometer per jam. Saya ulangi. Jadi kecepatan bumi ini bergerak mengelilingi matahari itu adalah 107.800 kilometer per jam. Padahal sampean tak ajak naik mobil misalnya 120 kilometer per jam saja, amit-amit sampean lihatnya udah. Nah ini 107.800 kilometer per jam. Kita nggak ngerasa bahwa matahari, bumi ini sedang berkeliling matahari. Bergerak artinya bumi ini. Lalu kecepatan bumi berputar, ya, berputar. Kecepatan itu 1.674 km per jam. Jadi misalnya gini loh ya. Lihat saya nih. Jadi bumi ini kan kayak gini ya, bulat kayak gini. Bulat di sini, bulat nih. Nah, bulat gini. Lalu kita di sini, kita di Indonesia di sini, Amerika di sini, India di sini, Cina di sini, Arab di sini. Nah ini bumi berputar gini. Jadi kita ini sebenarnya berputar saat ini. Nah berputarnya ini, kecepatan berputar bulan ini, itu 1.674 km per jam. Kan gini dong.
1670 km, 4 km per jam. Nah itu betapa cepatnya. Pesawat kita itu rata-rata kecepatannya hanya 800 km per jam. Pesawat secepat itu. Lah kita ini berputar, diajak bumi berputar gini, itu 1674 km per jam. Kita nggak kroso. Itu betapa wa mayyudabbirul amra. Betapa Allah yang menata itu semua tadi. Lalu kita diajak selain berputar gasing kayak gini, kita juga diajak bumi untuk mengelilingi matahari dengan kecepatan 106 kilometer 800 km per jam. Jadi 106.800 km per jam. Itu gimana kecepatannya itu? Nggak kerasa lagi gitu. Lalu di dalamnya Allah mengatur ngasih makanan semut, ngasih makanan gajah, ngasih makanan seluruh ikan di laut, ngasih makanan seluruh tumbuh-tumbuhan dengan klorofilnya. Nah itu loh Allah dulu yang ngatur semua. Kok ya mikir-mikir kayak gitu loh. Supaya kita itu ketika mengucap Allahu Akbar, ketika mengucap subhanallah itu benar-benar masuk. Maka ketika mereka tanya kepada mereka-mereka yang kafir itu, fasayaquluna Allah, mereka akan berkata, Allah. Jadi orang kafir Mekah itu bukan kok nggak percaya Allah. Percaya. Ini buktinya. Coba tanya sama mereka. Siapa yang menciptakan langit bumi? Siapa yang mengeluarkan kamu dari yang mati? Siapa yang mengurus segala urusan? Mereka akan mengatakan Allah. Loh, berarti percaya Allah loh. Mereka itu hanya nggak percaya Muhammad yang seorang buta huruf dijadikan Rasul. Jadi sebenarnya kafir mereka itu separuh aja. Maka di sini, fakul maka katakan afala tatakun. Lalu kenapa kamu tidak bertakwa? Fadzalikumullahu rabbukumul haq. Maka demikian itulah Allah Tuhan kalian yang hak. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Maka tidak ada setelah hak kecuali kesesatan. Jadi pilihannya cuma dua. Kamu pilih kebenaran dan bertakwa atau menjadi kesesatan dan kemudian fasik. Fa'anna tusrafun, maka bagaimana mereka bisa dipalingkan? Sudah jelasnya kayak gitu. Kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu annahum la yu'minun. Demikianlah Allah menghukum orang-orang yang fasik, yang terdahulu karena mereka tidak beriman. Maka yuk tiap hari kita jadikan hari-hari sebagai hari tafakur supaya kita ini bisa mensyukuri semua karunia Allah dan benar-benar merasa rendah hati, nggak sombong. Kita ini siapa? Gitu loh ya. Itu ayat-ayat untuk kita la'allakum yatafakkarun. Oke, monggo. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Permisi Gus, mohon Ya, maaf. monggo. Mau nanya ini, kalau bumi itu berjalannya 1.600 sekian per jam, itu tidak terasa. Kalau misalnya ada gempa bumi itu kita kok terasa gempa itu menurut ilmu pengetahuan kan Gus, kan ada gesekan gitu. Tapi kalau menurut agama gimana itu? Ya, sama. Bumi nanti kan di ayat kita sama nanti coba baca di juz amma ya, di surat-surat yang ada di surat juz ke-30 itu betapa banyak diterangkan bagaimana proses terjadinya gempa, terutama ketika gempa yang sudah Armageddon ya, sudah benar-benar gempa di akhir zaman yang benar-benar menghancurkan bumi. Nah, itu ketika jadi ada kaitannya. Bumi itu akan mengalami gempa dan lain sebagainya. Di dalamnya itu memang proses yang Allah sendiri yang maha tahu ya, bagaimana agar pergeseran lempeng tektonik, di mana kalau di dalam ilmu geografi itu kan Indonesia ini masuk dalam ring of fire, jadi cincin api, di mana antar gunung dan gunung itu saling terhubung.
Dan lempengan itu memang selalu bergerak secara dinamis. Dan itu ya karena kuasa Allah. Mungkin dengan cara seperti itu Allah menjaga apa konsistensi struktur bumi. Allah alam seperti apa. Dulu kan bumi ini sebelum dihuni manusia ya terjadi seperti itu selalu. Gitu. Nah, kenapa kita kerasa ya? Karena kita berada di atasnya ini, bumi yang statis seolah-olah statis ini bergerak di dalamnya. Kalau yang bergerak keluar di mana kita berputar ini, yaitu karena kuasa Allah benar itu, sehingga kita nggak ngerasa sedang ada di atasnya. Ada satu percobaan fisika itu kan eh, orang yang melompat di atas truk yang sedang berjalan itu ya. Maka dia melakukan lompatan itu ya dia akan jatuh di lompatan yang sama. Nah, itu ada teori namanya apa itu ya, teori kuantum atau apa itu. Itu nanti kalau diterangkan juga bingung di sini. Jadi intinya adalah bahwa pergeseran bumi, lempengan bumi yang menyebabkan gempa bumi itu kita kerasa karena yang bergerak ini di bawah kita. Nah, yang kemudian kita bergerak diajak mengelilingi matahari ini kan secara utuh bumi itu, gitu. Sehingga kita wallahu alam itu betapa kuasanya Allah sehingga kita nggak terasa itu ya. Jadi ya cuma subhanallah. Makanya ketika kejadian-kejadian seperti gempa dan lain sebagainya itu kan membuat kita semakin sadar bahwa kita ini kecil, kita ini tidak ada kuasa apa-apa gitu kan. Ya. Oke, ada lagi? Nggih. Matur nuwun. Nggih, izin Gus Lari. Dalam kajian Jumat yang lalu, Ustadz Marsus menyampaikan bahwa dosa itu setiap saat selalu menghampiri kita. Tidak hanya dalam keadaan senang, keadaan susah pun, sakit pun kadang kita mengeluh. Nah, mengeluh itulah akan menjadi catatan dosa. Padahal di satu sisi kita diharapkan untuk selalu bersyukur. Nah, bagaimana kita mensyukuri sesuatu yang tidak nyaman menurut kita itu? Matur suwun. Jadi kita itu selalu Pak, jadi ingatkan Allah itu kalau kita apa ya menemui sesuatu yang tidak menyenangkan itu kan disebut al-usra ya al-usra atau kesulitan lah ketidakmudahan. Pertama kan kita itu disuruh bersabar ya sama Allah bahwa kesabaran itu respon terbaik terhadap kesulitan yang kita terima. Karena Allah bisa jadi sedang menguji kita dengan kesulitan itu. Supaya kita tahu betapa tidak sulit itu nikmat. Misalnya gini, sampean sulit menelan. Sampean sulit menelan. Nah, pada saat sulit menelan itu, sampean diminta bersabar meskipun tetap juga dianjurkan ikhtiar untuk agar bisa sembuh. Tapi dalam ikhtiar itu sampean tidak boleh mengeluh. Tetap harus bersabar. Apa fungsinya? Dalam sabar itu sampean akhirnya bisa bertafakur bahwa betapa nikmatnya bisa menelan. Sesuatu yang biasanya ketika belum sakit, kita itu merasa itu biasa saja. Padahal betapa nikmatnya ketika sampean tidak bisa menelan, lalu bisa sembuh, bisa nelan. Itu loh. Itu contoh sederhana. Betapa kita itu harus belajar untuk benar-benar tetap bersyukur pada saat kita kesulitan. Bersyukurnya gimana ya Allah? Syukur atas kemarin waktu nggak sulit itu loh. Ya Allah, saya ternyata mungkin kemarin lupa. Misalnya, kita lagi kesulitan duit gitu ya. Padahal pada saat kita kemarin dikasih kemudahan, ya nggak bersyukur. Kita lancar, tiap bulan dapat laba 10 juta, 10 juta, 10 juta. Kita itu kadang merasa, ya ini karena strategiku yang bagus. Jarang kita merasa itu karena karunia Allah. Begitu kita dikasih seret, ternyata laba cuma 1 juta, baru kita kerasa. Nah, di saat itulah kita itu harus mampu bersyukur. Sekurangnya mensyukuri apa yang kemarin lupa.
Sehingga nanti harapannya ketika kembali bisa diberi Allah 10 juta lagi, kita itu mensyukuri betapa nikmatnya ini 10 juta dibanding yang kemarin 1 juta gitu. Jadi kenikmatan sehat, kenikmatan keberhasilan di situ. Apalagi dalam surat Al-Insyirah itu kan yang ayat 6 itu disebutkan inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bahwa di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Kan gitu, janji Allah itu. Nah, supaya kita tetap bisa mensyukuri itu fungsinya. Jadi bagaimana kita ya ajak diri kita untuk merasakan betapa nikmatnya kemarin ketika sehat, betapa nikmatnya kemarin ketika bisnis lancar. Kalau enggak ke arah sana ya susah. Gitu. Sehingga ada manusia itu dalam salah satu ayat disebutkan itu manusia itu ketika diberi kenikmatan itu rakus nambah, ketika diberi kesulitan lalu banyak mengeluh. Gitu. Jadi itu ada dalam salah satu ayat itu. Begitulah manusia itu. Jazua, manua, gitu kan. Nah, ini yang harus kita hindari. Jadi ingat janji Allah, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Bahwa di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Cuma kamu diminta sabar dan refleksi terhadap apa yang kemarin belum kamu syukuri. Sehingga dalam kesulitan pun kita insya Allah bisa bersabar dan bersyukur. Oke. Ada lagi? Tersuan Gus Bismillah. Ada? Oke, kalau tidak ada, saya rasa kajian kita di ayat 30 dan 31 ini memberi kita gambaran utuh ya, bagaimana kita itu tidak berkuasa atas apapun, bagaimana kita akan dimintai pertanggungan jawab. Kita akan kembali kepada Allah. Tidak gini-gini aja. Dan apa yang kita banggakan baik dari sisi fortune, kekayaan kita, fame, keterkenalan, kekuasaan kita, fashion kita, fun kita, food kita. Tidak ada yang bisa melindungi kita. Tidak ada. Wadhallahu anhum ma kanu yaftarun. Makanya Allah mengingatkan kita, Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Siapa yang beri kamu rezeki dari langit dan bumi? Siapa amman yamliku sam'a wal basar? Siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatanmu? Wa may yukhrijul hayya minal mait, yang mengeluarkan hidup dari mati, wa yukhrijul mayyita minal hayy, yang mengeluarkan mati dari yang hidup. Siapa? Wa may yudabbirul amra, dan siapa yang mengurus segala urusan itu? Fasayaquluna Allah. Kadang kamu mengatakan Allah, tapi afala? Faqul afala tatakun. Aku sudah tahu gitu kok enggak bertakwa. Maka fadzalikumullahu rabbukumul haq, famadza ba'dal haqqi illa dhalal fa anna tusrafun. Sudah kayak gitu itu manusia. Padahal Allah lah Tuhan kalian, cuma kalian lebih memilih yang dhalal. Itulah kalian dipalingkan. Kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu annahum la yu'minun. Demikian itulah kefasikan orang-orang itu yang kemudian dihukum Allah. Maka ayo kita hindari itu dengan merasa bahwa ini semua adalah milik Allah dan kemudian menumbuhkan rasa syukur dan rasa rendah hati kita menjadi orang-orang yang haunan, menjadi orang-orang yang mutmainnah qulub. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin muslimat al ahya. Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt fa innaka taqdi. Tabarak rabbana wa ta'ala astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma taf'ana al-bala wal waba wa qad hastina min al-jinni. Rabbana natina wa lana safina min qabl al-dhalimin. Rabbana wa la taj'alna fi al-qawmi dhalimin. Rabbana ma nafaktubna ma syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana hab lana rahmatan wa lana fansurna min kafirin. Amin. Anta wa fansurna min fasiqin.
ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي ربنا اجعلنا مسلمين لك ومغفرة وتوبة علينا Amin. ربنا اللهم فاتر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أعوذ بالله من شر البلاء والبدر الشقاء أنصرنا على شأنك تعالى على ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا اغفر لي ولنا